warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan materi yang akan kami bawakan. Adapun materi yang akan kami bawakan yaitu tentang tanggung jawab sosial terhadap konsumen. Sebelum kita melangkah ke materi, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas berkat kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat serta nikmatnya sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk melaksanakan perkuliahan online ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang gelap menuju alam yang terang menderang seperti pada saat ini. Baik, perkenalkan, nama saya Ismi, selaku moderator sekaligus pemateri, dan rekan saya Mutahara sebagai pemateri. Adapun dosen pendidikan konsumen yang telah membimbing kami yaitu Ibu Dr. Randa Sukriyati Firman MKes selaku dosen pengampu, dan Ibu Besek Kurani SPD MPD sebagai dosen mitra pendidikan konsumen. Selanjutnya kita beralih ke slide peta konsep atau hal-hal yang akan nantinya kita sampaikan. Nah, di sini terdapat 3 poin. Yang pertama yaitu penipuan terhadap konsumen, yang kedua adalah pengajuan komplain kepada pihak lembaga yang terkait, kemudian yang ketiga adalah cara komplain. Perlu teman-teman ketahui bahwa tanggung jawab sosial terhadap konsumen yaitu tanggung jawab yang tidak hanya terbatas pada penyediaan barang dan jasa saja, melainkan perusahaan juga bertanggung jawab atas produksi, penjualan sampai distribusi ke pelanggan, di mana produk yang dihasilkan itu harus membawa manfaat. Langsung saja kita ke materi pertama yaitu tentang penipuan terhadap konsumen. Adapun beberapa penipuan yang dilakukan terhadap konsumen, di sini terdapat 4. Yang pertama yaitu menggunakan logo dan merek yang mirip dengan logo yang sudah populer. Nah, secara umum dalam pasal 1 angka 5 Undang-Undang MIG yaitu mengatur bahwa hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek dalam jangka waktu tertentu, di mana untuk dirinya sendiri maupun untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan mereknya. Kemudian yang kedua yaitu mengaku sebagai cabang dari perusahaan yang sudah populer. Nah, yang ketiga yaitu menjual barang yang memiliki merek yang populer namun spare part-nya diganti dengan spare part yang lebih murah. Kemudian yang keempat yaitu menggunakan nama perusahaan yang mirip dengan perusahaan yang sudah populer atau terkenal. Selanjutnya materi yang kedua adalah pengajuan komplain terhadap lembaga yang terkait. Berikut beberapa tempat pengajuan komplain terhadap lembaga yang terkait. Yang pertama adalah Departemen atau Kementerian Teknis, di mana lembaga ini memiliki sisi kelebihan maupun sisi kekurangan. Di mana sisi kelebihan yaitu institusi formal mempunyai kompetisi dalam bidang tertentu. Namun sisi kekurangannya yaitu divisi atau petugas yang menangani hal pengaduan yaitu masih belum ada atau masih sangat terbatas. Kemudian yang kedua yaitu rubrik surat pembaca, di mana lembaga ini juga memiliki kelebihan maupun sisi kekurangan. Di kelebihannya itu dapat berfungsi sebagai kampanye negatif bagi pelaku usaha yang nakal, sedangkan sisi kekurangannya itu dapat digugat balik oleh pelaku usaha jika tidak didukung data atau bukti yang kuat. Berikut contoh komplain yang dilakukan konsumen melalui rubrik surat pembaca terhadap PT A, B, C, D, F, G, H mengenai suatu barang yang diproduksi bidang pelayanan yang tidak memuaskan. Selanjutnya adalah LPKSM. LPKSM adalah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Nah, lembaga ini memiliki sisi kelebihan maupun sisi kekurangan. Kelebihannya adalah tidak dipungut biaya, namun kekurangannya adalah tidak semua daerah mempunyai LPKSM. Kemudian yang kelima adalah Asosiasi Industri
industri atau organisasi profesi, di mana kelebihannya adalah secara internal mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi kepada pelaku usaha atau penyedia jasa profesional. Kemudian kekurangannya adalah independensinya masih diragukan karena lebih dominan membela anggota atau solidaritas. Kemudian selanjutnya adalah BPSK. Nah, BPSK adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yaitu kelebihannya tidak dipungut biaya dan dapat diselesaikan dalam 21 hari. Kemudian kekurangannya yaitu tidak semua daerah atau kota juga mempunyai BPSK. Nah, berikut beberapa cara komplain yang dapat dilakukan. Yang pertama, mengadu ke pelaku usaha. Konsumen melakukan kontak awal dalam transaksi barang atau jasa dengan pelaku usaha. Apabila terjadi masalah dalam transaksi barang atau jasa, konsumen melakukan pengaduan langsung ke pelaku usaha. Nah, sebagian dari pelaku usaha sudah memiliki bagian khusus yang menangani pengaduan konsumen. Bahkan ada yang sampai di antara mereka memberi garansi time respon dari sebuah pengaduan konsumen. Selanjutnya yang kedua yaitu surat pembaca. Dalam merespon dugaan praktik pelanggaran hak-hak konsumen, hal sederhana yang dapat dilakukan konsumen adalah dengan mempublikasikan pengalaman buruk sebagai konsumen melalui surat pembaca media massa atau media cetak. Nah, cara ini memang tingkat penyelesaian masalah rendah karena tergantung sejauh mana tingkat responsibilitas dari pelaku usaha yang diadukan. Bagi pelaku usaha yang peduli terhadap nama baik dan menjaga citra perusahaan dan direspon oleh pelaku usaha, yaitu LPKSM atau yang biasa dikenal dengan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1991 tentang Perlindungan Konsumen. Salah satu fungsi dari kehadiran LPKSM adalah penanganan pengaduan konsumen. Secara umum, konsumen dapat menyampaikan pengaduan konsumen ke LPKSM melalui berbagai akses seperti surat telepon, datang langsung, email, dan SMS. Selanjutnya yang keempat atau pembahasan yang terakhir yaitu lapor ke polisi. Praktik pelanggaran hak-hak konsumen oleh pelaku usaha selain berdimensi perdata, dalam beberapa kasus juga berdimensi pidana. Untuk itu, lapor atau pengaduan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen kepolisian itu dilakukan dalam kategori tertentu. Sebagai kesimpulan, tanggung jawab sosial terhadap konsumen itu mencakup semua hal, mulai dari penyediaan, produksi, penjualan, sampai distribusi barang dan jasa. Tetapi seringkali juga terjadi penipuan terhadap konsumen, mulai dari menggunakan logo yang mirip dengan logo yang sudah populer. Namun hal itu dapat dikomplain melalui lembaga, misalnya lembaga LPKSM, lembaga BPSK, dan lain-lainnya dengan tata cara tertentu. Itulah tadi persentase dari kelompok kami. Semoga teman-teman dapat memahami materi apa yang kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.